Guys, Danantara nyebelin banget sih. Gue dari kemarin itu melihat video ini ya. Purbaya itu lagi marah bukan kepalang loh gara-gara Danantara itu dapat duit triliunan guys. Sampai 90 triliun. Terus duitnya dipakai buat apa? Dia kumpulin dividen ya. Selama ini kan dipakai itu sebagai pendapatan negara. Tapi 90 triliun ini ternyata diterima Danantara, duitnya nggak diputer guys. Nggak diinvestasikan lagi. Tapi ternyata dipakai buat beli surat utang negara. Gila, ini sih ngaco banget. Dan teman-teman tahu nggak kenapa ini ngaco? Karena kan negara kita bukan negara yang kelebihan duit loh. Negara kita ini negara yang kekurangan duit. Sehingga sampai kita harus ngutang ke luar negeri karena kita butuh duit untuk menjalankan pembangunan. Yang artinya kalau Danantara punya duit hampir 90 triliun, terus duit dia ditaruh buat beli surat utang negara, negara kan harus bayar bunga terhadap simpanannya Danantara itu. Kan namanya surat utang negara. Terus bayar bunganya pakai apa? Lu kan tahu, pakai logika lah kalau sehat lah. Negara kita kekurangan duit sehingga ngutang ke luar negeri, ngutang kemana-mana, ngutang ke rakyat sendiri. Itulah. Dan mereka harus bayar bunga terhadap Danantara. Duit yang ditempatkan Danantara negara harus bayar bunga. Bunganya dari mana? Duit pajak. Lu juga ngatimin yang jualan somai di pinggir jalan. Itu yang bayarin Danantara. Kan ngaco. Lu belanja di April Maret, bayar pajak dong, ada PPN. Itu dipakai buat bayar bunga Danantara. Lu capek-capek macul-macul, keluar hasil bumi lu jual, lu bayar pajak, itu dipakai buat bayar Danantara. Lu bayar pajak kendaraan bermotor, itu yang bayar bunganya. Kan ngaco. Udah duit kita sendiri, sekarang mau bayarin bunganya juga pakai duit kita sendiri. Udah tahu negara ngutang buat dapet duit itu. Lu bayangin negara itu ngutang, sekarang disuruh bayar bunga lagi. Karena Danantara duitnya ditaruh ke negara harus bayar bunga buat itu. Kan ngaco. Akibatnya gue pikir begini ya, kalau negara ini gini-gini terus diurus, ini sedih banget sih nasib negara kita. Terus solusinya apa? Gue tuh selama sebulan terakhir udah pusing lah mikirin gimana cara nyelamatin bangsa ini. Akhirnya ada solusi bagus loh. Dan solusi ini sangat bisa dilakukan oleh Danantara. Dibandingkan Danantara meres duit rakyat Indonesia karena bayar pajak, bayar bunganya dipakai buat bayarin utangnya si Danantara ini. Harusnya ada solusi yang lebih bagus. Nah, lu penasaran gak sih solusi BNI seperti apa? Dan ini inspirasinya juga datang dari Warren Buffett. So, kalau lu penasaran gimana sih solusi kita buat membantu Purbaya supaya dia nggak pusing ngelihat Danantara yang kagak ada otak, duit malah dipakai buat beli surat utang negara, pakai bunga pula negara suruh bayar bunga. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Saya tadi sempat kritik kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Keahlian Anda apa? Keahlian Anda apa? Jadi di situ lu lihat ya di video itu si Purbaya juga sebel kalau seandainya duit-duit Danantara, duit dividen BUMN ini nilainya hampir 90 triliun tuh nggak dipakai buat membangun bangsa kita. Malah diparkirin buat belanja ori atau ibaratnya buat ditaruh di deposito lagi. Duit itu pasif aja begitu, nggak muter di ekonomi kita. Nah anyway, solusi apa yang kita punya? Solusinya gini guys, simpen. Jadi inspirasi ini datang dari Sogo Sosa guys. Sogo Sosa itu perusahaan besar di Jepang. Ini ada 5 perusahaan trading company di sana. Mereka udah bisnis sejak ratusan tahun lalu, bahkan sebelum restorasi Meiji aja mereka udah dagang nih. Nah ini menarik karena Warren Buffett, investor paling hebat di dunia, itu sudah bertahun-tahun diajak investasi Jepang tapi dia nggak mau. Mereka baru mau investasi itu sekitar tahun 2019 ke tahun 2020. Setelah bertahun-tahun mempertimbangkan akhirnya turun juga nih Berkshire Hathaway buat investasi sana. Tapi metodenya menarik karena gue selalu tunggu-tunggu gimana sih metode yang paling bagus investasi ke Jepang. Karena Jepang itu nggak enaknya, yen itu kan murah banget guys. Dulu yen itu 1 yen itu 100 rupiah, hari ini 108 rupiah. Kalau lu invest dolar nih ke perusahaan Jepang, kan lu harus jual dolar lu jadi yen, Japanese yen, terus lu invest ke perusahaan Jepang. Oke, katakan lu cuan di situ 50%. Good news. Tapi pertanyaannya kalau nilai dolar terus menguat dan nilai yen terus melemah, nggak ada artinya lu cuan di situ karena lu terjadi currency loss. Penghasilan lu dalam yen, rugi lu karena ternyata yen itu nggak berarti di hadapan dolar. Nah ini pun hal yang sama jadi pertimbangan Warren Buffett. Gue yakin berpuluh-puluh tahun dia pengen invest tapi nggak jadi kenyataan. Tapi ada metode yang menarik di sini ketika modal lu bukan dolar atau dalam konteks Danantara itu bukan rupiah. Apa yang dilakukan Warren Buffett? Oke, daripada gue jual dolar ke yen terus yennya gue pakai buat beli saham-saham di Tokyo, mendingan gue terbitin surat utang. So Berkshire Hathaway, perusahaan investasi di Amerika Serikat, apa yang dia lakukan? Dia menerbitkan samurai bond alias obligasi dalam mata uang Japanese yen. Bunganya murah banget guys, cuma 0,5%. Lu bayangin cuma 0,5%. Buat orang Jepang itu sudah happy.
Karena ya zaman dulu ini kita ngomong tahun 2019, tahun 2020 yen itu bahkan sampai minus guys. Jadi lu kalau nabung di bank, lu bahkan duit lu berkurang bukan nambah. Nah hari-hari belakangan terus kemudian naiklah jadi 0,1%, 0,2%. Makanya ketika Warren Buffett bikin bond, Japanese bond 0,5% itu udah sangat menarik, orang berbondong-bondong belanja. Oke. Kemudian kita tahu Berkshire Hathaway terima duit yen dalam jumlah besar. Bayar bunganya berapa? Cuma 0,5%. Nah di sini jeniusnya yang dilakukan Warren Buffett. Dia gunakan duit itu untuk investasi beli saham di 5 perusahaan terbesar di Jepang. Ada Itochu, ada Marubeni, ada Sumitomo, ada Mitsubishi, ada Mitsui. Jadi ini perusahaan-perusahaan Jepang jadul kuno lah. Mereka ini bahkan begitu jadulnya ya, sebelum samurai-samurai nyawanya berakhir di Jepang aja mereka udah ada guys. Jadi samurai aja kalau ngutang pun sama mereka nih, saking hebatnya mereka ini. Nah lu asal tahu, lu mungkin tahu Kamen Rider ya. Kamen Rider tuh film berantem-beranteman, film silat gaya Jepang tapi pakai topeng. Itu yang punya Itochu. Jadi lu bisa bayangin ya, begitu kuatnya mereka. Jadi bisnis apapun yang lu lihat di Jepang most likely yang mereka punya juga. Lu komik favorit lu kemungkinan besar pun punya mereka juga. Hotel favorit lu, bank favorit lu pun kemungkinan besar punya mereka juga. Mobil, kapal yang lu pakai, bahkan alat berat yang lu pakai bisa jadi punya mereka juga. Karena begitu hebatnya 5 perusahaan ini. Nah, apa yang dilakukan Berkshire Hathaway? So yang dilakukan Warren Buffett setelah dia terbitin Samurai Bond yang bunganya cuma 0,5% itu, duitnya dia pakai buat beli saham-saham perusahaan ini. 5 perusahaan ini dia beli sahamnya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dia sampai hari ini karena ada investasi dia besar banget ya di situ sekitar 30 billion dollar. Apa yang terjadi? Hari ini dia itu udah terima passive income guys. Passive income-nya itu setara 8% dari investasi yang mereka taruh pertama kali. Jadi lu bayangin betapa jeniusnya ya metode investasi ini. Bayangkan Danantara lakukan hal yang serupa. Danantara terbitin bond, surat utang dalam bentuk Japanese yen, kasih aja bunga 2%. Pasti rebutan orang Jepang itu pengen beli itu. Kasih bunga 2%. Terus Danantara rugi dong, harus bayar bunga 2% dalam bentuk Japanese yen. Enggak juga. Karena duitnya tinggal dipakai untuk investasi di perusahaan-perusahaan Jepang yang memberikan dividen tinggi. Nah, yang terjadi dalam metodenya Berkshire Hathaway, lu bayangin bunga dia 0,5% Samurai Bondnya. Tapi dia dapat dividen 8%. Artinya Warren Buffett cuan 16 kali lipat guys. Karena dia kewajiban bunganya cuma 0,5%. Ngutang di Jepang tuh murah banget. Tapi dia dapat setiap tahunnya setara 8%. Di sini aja udah bisa lihat ini adalah hal yang jenius, ini free money guys. Ini hal yang sebetulnya bisa juga dilakukan oleh Danantara kita karena Danantara kita itu sovereign fund. Udah pasti digaransi sama negara, pasti dibayar, nggak usah takut lu beli surat utangnya Danantara. Sovereign fund. Mereka tidur pun dapat duit puluhan triliun ya dari dividen BUMN. Jadi takut apa? Nah, Danantara juga bisa lakukan yang sama, bikin bond, kasih bunga 2%. Tinggal PR selanjutnya cari perusahaan-perusahaan lain di Jepang yang bisa kasih return di atas suku bunga Samurai Bond Danantara. Nah, ini yang menarik guys. Sebenarnya keuntungan itu juga bukan cuma dari dividen doang. Kalau dividen kan cuma cuan 1.600% ya. Jadi 16 kali lipat kalau Berkshire Hathaway. Tapi ada cuan yang lebih besar, yaitu apa? Cuan dari capital gain. Jadi ambil contoh Marubeni lah. Ini salah satu perusahaan yang diinvest sama Warren Buffett. Ketika dia beli saham perusahaan ini, lu tahu harga sahamnya itu cuma 600 yen. Hari ini harga sahamnya itu udah 3.900 yen guys. Artinya Warren Buffett dari satu perusahaan ini aja udah cuan 600%. Lu bayangin Danantara duitnya cuan 600%. Plus dapat dividen lagi setara 8%. Kan bodoh banget kalau kita nggak lakukan hal yang sama. Nah, next kita lihat sahamnya Kamen Rider ya, sahamnya Itochu. Itochu ini by the way banyak investasi juga di Karawang. Lu tahu Itochu ketika diinvest sama Warren Buffett 5 tahun yang lalu, itu harganya cuma 3 ribuan guys. Hari ini harga sahamnya udah lebih dari 9 ribuan. Artinya Warren Buffett itu cuan hampir 300% dari satu saham ini. Plus lagi dapat dividen lagi setara 8%. Jadi dari capital gain mereka cuan hampir 300%. Dari dividen mereka dapat lagi 8%. Passive income. Can you imagine? Free money. Nah, Danantara sebetulnya punya power untuk lakukan itu. Lu gak mesti pakai duit lu, hard cash lu. Atau bisa juga sih duitnya lu pakai buka deposito di Mitsui atau Sumitomo. Dari deposito itu lu bikin bond. Backingnya apa? Underlying transaction-nya adalah jaminannya terhadap tabungan lu yang ada di Sumitomo atau di Mitsui. Kok jadi ngajarin lu ya? Tapi lu bisa lakukan itu. Lu sekuritisasi lah duit lu yang puluhan triliun, hampir 90 triliun itu. Untuk punya obligasi Samurai Bond itu. Suruh si Jepang-Jepang itu jual. Jualnya pun gampang. Jual aja di Singapura deket tuh. Lu gampang monitor. Nanti semua orang dari seluruh dunia datang ke Singapura buat beli Samurai Bondnya Danantara. Karena 2%. Dibanding beli yang punya Berkshire itu 0,5%. Mendingan beli yang punya Danantara lah 2%. Terus PR selanjutnya apa Pak? PR selanjutnya itu jauh lebih gampang lagi.
Cari perusahaan yang bisa kasih dividen yang konstan, valuasinya rendah, dan GCG-nya bagus. Dibandingkan seandainya dan antara duitnya masuk ke perusahaan lokal. Contoh paling gampang nih gue kasih nasihat ya. Gue udah temuin ada 6 perusahaan loh yang prospek banget dibandingkan Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, atau Itochu. Ada perusahaan lain, ada 6 perusahaan. Dan ini konstan ngasih dividen tinggi guys. Bahkan ada yang sampai 9%. So sebelum kita masuk ke sana, gue mau tanya lu dulu, lu setuju gak sih kalau kita bahas ini lebih detail? Kok gue jadi ngasih kuliah gratis sama Dantar, harusnya dibayar gue mahal lah. Tapi gue kasih bonus satu perusahaan yang menarik untuk diinvest. Namanya adalah, bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, Benix Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial Benix, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya Benix Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti Benix Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk Benix Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. Benix Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Tapi gue kasih bonus 1 perusahaan yang menarik untuk diinvest. Namanya adalah Nippon Steel. Ini adalah salah satu perusahaan baja terhebat, terbaik di dunia, paling GCG juga. Bahkan sempat menggoncang dunia, mereka sempat mau akuisisi US Steel. Perusahaan bajanya Amerika Serikat, Donald Trump sampai ketakutan, "Hoi, jangan sampai harta kekayaan Amerika Serikat dikuasai sama Jepang," gitu. Nah, dan antara bisa lakukan yang sama. Dibandingkan Indonesia hari-hari ini cuma dibodoh-bodohi Jepang, lah suruh beli mobil bensin, bakar bensin, memperkaya kaisar Jepang. Sekarang kita balik pola pikir kita, kenapa nggak kita beli perusahaan Jepang, di Jepang sana, suruh mereka kerja, cari duit buat kita. Bikin mereka jadi karyawan kita. Jadi dari 6 perusahaan yang sangat-sangat menarik buat dibeli, ini gue kasih bantuan nih buat Danantara. Dibanding lu kayak orang bego, duitnya taruh di SBN, membebani rakyat Indonesia, bayar bunganya pakai pajak kita semua, mendingan duitnya lu pakai buat investasi. Nah kenapa Nippon Steel menarik? Sekali lagi ya, harga sahamnya hari ini murah, 620 yen. Murah banget nih. Perusahaannya bagus, ya. GCG-nya oke, yes. Dan yang paling penting, lu tau lah Nippon Steel itu juga salah satu pembeli besar batu bara dari Indonesia. Nah, enaknya apa? Enaknya adalah Nippon Steel udah under value, terus kasih dividen. Dividen itu berapa? Hampir 5%. So, this is a good deal. Kenapa? Lu bayangin, negara kita bikin samurai bond, maksud gue Danantara ya, kasih bunga 2%, orang rebutan beli. Terus habis itu duitnya lu beli Nippon Steel nih. Apa yang terjadi? Negara di situ ada selisih 3% as dividen. Jadi marginnya aja udah di atas 100%. Ini kan easy money. Ya itu pun kalau bunga lu 2%. Kalau Danantara bond, samurai bondnya cuma 1%. Lu bisa cuan berapa? Kalau 5% lu cuan hampir 4 kali lipat guys. Dari modal lu 1% dapatnya 5%. Kan gampang banget sebetulnya. Belum potensi dari capital gain-nya. Nah ini kita bakal lebih detail lagi nih. Karena ternyata masih ada 5 perusahaan lagi loh. Yang bisa kasih dividen lebih besar. Tetapi valuasinya jauh lebih bagus dibandingkan Nippon Steel. Dan by the way, kenapa gue mau kasih contoh Nippon Steel? Pak, lu gak nasionalis. Di Indonesia juga ada perusahaan baja Benix. Namanya Krakatau Steel. Yes guys, hari ini udah tahu apa yang terjadi Krakatau Steel? Ya kemarin tuh baru kena vonis tuh. Mantan direktur utama Krakatau Steel dituntut 6 tahun penjara karena kasus korupsi 6,9 triliun guys. Ya udah tahu lah ya BUMN di Indonesia ya. Gak jauh-jauh lah ya dari sobat neraka lah ya. Jadi dibandingkan duitnya ditaruh di Krakatau Steel, menurut gua pribadi mendingan kita kuasai perusahaan steel, perusahaan baja yang ada di Jepang. Udah negara cuan, negara dapat dividen, negara dapat capital gain, rakyat semua happy,
perusahaannya dijalankan dengan baik. Orang Jepang gue yakin korupsinya juga nggak sehancur di Indonesia. Ya walaupun mereka nggak percaya Tuhan gitu ya, tapi esensinya adalah mereka percaya memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Mereka percaya buat delivering the best, the utmost value for the shareholder. Dan ini adalah salah satu indikator kenapa Warren Buffett mau investasi ke Jepang, tapi dia nggak mau investasi ke Afghanistan. Simple aja, karena di Jepang itu ada integritas. Orang-orangnya bisa dipercaya ketika pegang duit triliunan. Jadi kalau dibilang nggak nasionalis, nggak juga. Kalau zaman dulu orang Indonesia sibuk diperbudak sama Jepang, nah sekarang lah momennya. Indonesia juga dapat pride bahwa ada perusahaan Jepang loh, salah satu yang paling hebat di dunia loh, ternyata milik orang Indonesia, milik Danantara. Wah, gua sih bangga banget. Udah negara cuan, dapat prestis iya, dapat capital gain iya, dapat dividen iya, plus bonus memperbudak orang Jepang. Kapan lagi? Dibanding kita hari-hari ini cuma memperkaya perusahaan Jepang, bikin polusi di mana-mana di Indonesia. Sekarang kesempatan kita nih buat bikin mereka jadi karyawan kita, guys. Lu setuju gak sih kalau Danantara itu menggunakan dan melaksanakan metode Benix ini, bikin samurai bond, kasih bunga sekecil-kecilnya, terus invest balik ke perusahaan juga yang pakai yen, which is ya perusahaan Jepang, dan kita dapat dividen yang gede. Lu setuju nggak? Dan 5 perusahaan apa lagi sih yang sebetulnya lebih menarik dan jauh lebih menarik dibandingkan bisnis besi baja? Lu setuju nggak kalau bikin part 2 yang lebih komprehensif? 5 perusahaan apa yang jauh lebih menarik dan alasannya apa? Kenapa Danantara harus investasi ke sana? Sekarang ini benar-benar menarik loh. Pertama ya, valuasinya rendah. Saham-saham di perusahaan-perusahaan ini punya harga yang sangat rendah dibandingkan nilai bukunya, dan potensi pendapatannya itu bakal growing terus. Apalagi Jepang udah dapat kesepakatan dagang nih sama Donald Trump. Itu pertama. Nah yang kedua, perusahaan ini memberikan return on equity yang sangat bagus. Jadi mereka punya mindset ya bringing the best value ya buat its shareholder. Buat Danantara nih kalau jadi pemegang sahamnya nih. Seperti apa misalkan? Ya dia punya kebijakan dividen ditingkatin terus, profitability ditingkatin terus. Bahkan mereka rela loh buyback saham supaya pemodal itu cuan, guys. Hebat nih. Yang ketiga menurut gue ini investasi yang no-brainer karena kita punya strategi lindung nilai terhadap mata uang kita. Dibandingkan pakai metode yang udah-udah nih ya, dijual nih rupiah kita, ditukar sama Japanese yen. Terus Japanese yen yang kita pakai buat investasi perusahaan Jepang, kita ada resiko currency loss di situ. Ya mata uang kita aja udah terus melemah dibandingkan Japanese yen. Kemarin mata uang kita cuma 100 perak buat 1 yen. Hari ini udah jadi 108 perak buat 1 yen. Artinya kita udah lemah 8% guys dibanding terakhir kali gua ke Jepang. Nah ini bukan kode ya buat perusahaan Jepang buat undang Benix ke sana ya, enggak. Ini yang gua mau bilang adalah kita punya strategi yang bagus buat lindungi nilai mata uang tanpa menggadaikan rupiah kita ditukar ke Japanese yen. Jauh lebih baik buat Danantara buat mendanai investasi ini dengan menerbitkan obligasi tapi pakai redenominasi Japanese yen. Karena selain biayanya rendah, kita juga jadi bisa memanfaatkan Bank of Japan. Salah dia sendiri bikin suku bunganya sangat rendah. Jadi kita bisa manfaatin nih guys suku bunga Jepang yang hari-hari ini ya sangat-sangat rendah. Terus yang ketiga apa? Kita juga bisa meminimalkan resiko currency loss. Nilai tukar rupiah kita kan melemah terhadap Jepang. Terus yang keempat apa? Ada prospek nilai jangka panjang. Saham-saham yang menurut gua sangat bagus ini bukan Itochu dan kawan-kawan, itu punya Berkshire Hathaway ya. Ini sama-samanya Benix yang menurut gua menarik buat Danantara. Itu sebetulnya punya valuasi yang sangat murah hari ini, discounted, dan sebetulnya worth it buat kita pegang bahkan sampai 50 tahun atau selama-lamanya. Karena perusahaan ini punya bisnis yang memiliki moat sangat besar dan bisnisnya mereka gak bakal mati di telan zaman. Gak kayak Mixue lah, lo beli ternyata 3 tahun trennya nyungsep gitu. Enggak, ini bisnis yang udah pasti dipakai oleh semua orang. Contohnya kayak Nippon Steel, udah pasti negara butuh steel buat bangun rumah, bangun ruko, bangun tank, semua apa itu pakai steel guys. Mau perang pun perang dunia 2, perang dunia 3, kapal induk itu juga pakai steel, pakai baja. Jadi bisnis-bisnis yang menurut gue proyeksinya bagus ini, gue yakin sekali ini bakal sustainable untuk jangka panjang. Nah yang terakhir soal headcount ratio. Jadi lo tau gak kalau di Indonesia satu direksi yang kita gaji 1 rupiah, mereka bawa pulang cuma dikali 1000. Jadi kalau lo gaji dia 1 perak, dia cuma bawa pulang 1000 perak. Pertamina tuh begitu tuh. Kecil benefitnya buat pemegang saham. Tapi kalau di Jepang, lo spending 1 yen buat gaji direksi di Jepang, mereka bisa bawa pulang 7000 kali lipat. Kan ngeri ya. Kalau di Indonesia cuma 1000 kali lipat. Contoh gini, gua gaji direksi Pertamina 1 miliar. Pertamina cuma bawa pulang 1 triliun. Kalau di Jepang, gua gaji direksinya 1 miliar. Mereka bawa pulang 7 triliun. Jadi mereka bisa menghasilkan 7 triliun buat perusahaan yang kita invest. So menurut gua ini sangat worth it. Kenapa yang di Indonesia nggak efisien Pak? Ya simpel aja, tadi kan lu udah kasih lihat tuh Krakatau Steel segitu gedenya, BUMN kita, besi baja, punya kekuasaan udah hampir monopoli, masih rugi, korupsi pula.
triliunan pula. Udahlah, itulah kualitas BUMN di Indonesia. Ketahuilah ya, dari 1000 BUMN di Indonesia nggak ada 1% tuh sebetulnya yang masuk akal dan punya otak. Ya gue sih beruntung ya, gue punya saham di BUMN yang punya otak sih. Tapi banyak yang nggak punya otak guys. Please deh. Jadi sekali lagi buat teman-teman, pertanyaannya begini. Kalau Warren Buffett aja, Berkshire Hathaway aja bisa cuan 16 kali lipat, 1600% dari investasi di perusahaan-perusahaan Jepang ini. Menurut lu, Danantara harusnya lakukan yang sama atau enggak? Dan lu penasaran gak sih menurut Benix, apa sih perusahaan yang sangat worth it buat kita invest selain Nippon Steel yang dividennya cuma sekitar ya hampir 5% lah dengan harga hari ini? Masih ada lagi loh perusahaan yang jauh lebih profit karena dividennya di atas 9%. Lu setuju nggak kalau Benix bikin video yang lebih detail membahas tentang peluang investasi samurai bond buat Danantara supaya negara kita bisa cuan ribuan persen? Kalau setuju segera like video ini, share video ini kemana-mana. Dan yang paling penting pencet tombol likes. Begitu sampai 24.000 likes dalam 24 jam gua kasih rahasia ini gratisan nih buat Danantara. Dibanding lu membebani keuangan negara dengan beli surat utang kita. Bayarnya pakai pajak rakyat Indonesia. Aneh. So kalau lu setuju Benix kasih kuliah gratis nih buat Danantara, segera pencet tombol likes. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, kita bakal kasih video rahasia Benix tentang peluang investasi di Jepang yang akan memberikan cuan ribuan persen bagi Danantara. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.